bisa gini-gini. Nah saudara, jadi anak kita sebagai manusia nggak tahu larangan Tuhan, masih tetap lakuin. Nah saudara, bahayanya makin tepat makin bahaya. Artinya roh itu makin dikuasai sepenuhnya oleh kuasa roh kami. Maka selanjutnya nasib orang itu nggak lagi di tangan Tuhan. Anak kau main narkoba, udah melawan larangan kita, nasibnya di tangan siapa? Di tangan teman-temannya. Nggak di tangan kita lagi, orang tua. Karena orang tua nggak mau ditanggung jawab, nggak mau ikut campur. Ya, habis dilarang dia lakuin. Nah, sama. Kalau kita pergi ke peramal atau orang pintar, roh kita tunduk sama dia. Nah, selanjutnya karena tunduk, maka nasib kita ada di tangan roh itu. Nah, diapain? Untungnya apa iblis kuasai kita begitu? Untungnya, banyak. Dia jadi Tuhan. Maka melalui mulut kami keluarlah kutukan. 2 tahun lagi, menurut Peggy, kamu kena penyakit kanker. Benar. Sebenarnya Tuhan tidak menakdirkan demikian. Udah kami ramal, 2 tahun lagi suami kamu akan diambil kuntilanak. Benar. Ya pun saudara udah dandan seperti bintang film, suami tetap nggak mau. Karena roh saudara itu mesti tunduk perintah roh kami melalui mulut kami. Nah, jadi saudara, setiap yang datang itu berarti dikutukin oleh kami. Jahat gak saya? Jahat sekali. Nah, orang begitu kan pantas mati satu anak persatu. Tapi dulu kan kami juga nggak tahu. Kami dipakai si iblis. Yang datang juga engkau mau disuruh si iblis. Jadi dua-duanya jadi makanan iblis gitu loh. Ngerti? Jadi kita sama-sama udah berdosa. Nah selanjutnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nah, usaha kamu akan pilot saudara. Makin tepat, berarti kutukan itu makin cun. Maka seorang suhu seperti kami makin hebat, makin bahaya. Saya sebut namanya, saudara kenal, seorang bos besar yang udah mati umur 42 tahun. Yang pernah masuk koran. 52. Saat itu dia kan orang kaya, bikin liunya, bikin mia. Istilahnya yang karena matanya saudara penyakit, bikin mia, dia kan kaya, dia bisa bikin seumur hidup. Jadi kami bikinin, mahal itu bisa puluhan juta saudara, bikinin, dan situ tertulis kutukan kami yang terpecah. Yang dulu kami bilang ramalan, Ming Cuting, saya fitnah. Tuhan tidak menentukan demikian, tapi iblis pula yang menentukan demikian jahat. Udah ngeramal fitnah Tuhan lagi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Diramal tahun sekian, bulan sekian, hati-hati. Karena bagian mata kamu, kan bisa dilihat kan penyakit bagian apa. Dulu kami tahu, bekas operasi kami tahu tahun berapa. Jadi bagian mata hati-hati, bisa mengalami suatu bahaya. Dan ternyata kena penyakit mata, kalau nggak salah kanker atau tumor sudah nggak lama mati. Dan ketika dibuka, benar ada seorang ibu. Nggak bisa menghindar saudara, kalau udah tertulis berarti kita punya nasib, udah dikutukin dan sudah tertulis, tinggal roh kamu mesti jalanin. Mau pakai alasan nggak bisa. Ada satu jalan, itu minta tolong lagi kepada yang kutuk. Nah dengan tumbal yang lebih berat lagi, pakai kias, saudara. Nah pinter itu, jaringan iblis itu jahat sekali saudara. Nah, ada seorang ibu, anaknya umur 11 tahun, kecelakaan saudara di jalanan dan mati. Dan benar saat dia buka, dia datang, ini fakta nih ya, ke papa saya, kalau saya tahu benar anak saya ada tertulis, yang Asuk udah tulis bahwa saya mesti hati-hati, anak saya nggak boleh banyak di jalanan. Dan akhirnya mati. Kalau saya tahu, kan saya bisa cegah, nggak bisa. Saya sendiri ngalamin. Pada hari terakhir, saya bisa ngeramal sendiri. Hari kecelakaan saya nggak lewat. Saya hampir mati di itu. Nah saudara, kita lihat, itulah makanya Tuhan larang, Bu. Nah kalau kita orang percaya masih melakukan demikian, mana Tuhan mau ikut campur lagi? Mana Yeremia 29 ayat 11 berlaku, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mana bisa kita terima? Kalau kita nggak putus
hubungan dengan itu. Maka bagi kita yang masih percaya kepada ramalan, masih percaya kepada majalah, saya bintang Taurus Gemini, saya show kambing, show monyet, maaf kata Bu, Tuhan tidak akan bertanggung jawab. Nasib kamu akan tanggung sendiri, kan berat. Kau saya dan Tuhan lain. Saya kau kena penyakit, saya datang kepada Bapa yang di sorga. Kau usaha ekonomi saya susah, saya datang kepada Bapa di sorga. Adakah seorang ibu sebagai orang tua memberikan anaknya ular beracun kalau anak minta ikan? Adakah kita sebagai orang tua kalau anak minta roti kita kasih batu? Kata firman Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua tahu memberikan yang terbaik buat anak cucu kita. Apalagi Bapak kita di surga. Nggak mungkin dia kasih ini, nak, ini kanker, buat takdirin lo di garis kehidupanmu. Kejam lo. Enggak mungkin, Bu, enggak mungkin, Pak. Bapak yang kita sebut Bapak di sorga, yang disebut Maha Pengasih dan Penyayang. Dia, kalau lihat kita di PHK, suami ekonominya susah. Wah, itu saya kasih punya cobaan dan ujian. Enggak mungkin. Tuhan mengambil anak-anak kita, anak saya 2, lahir 4 hari, diambil kembali. Dia bilang nasib. Kalau orang bilang nasib takdir, berarti Tuhan yang melakukan, benar gak? Makanya kita udah diajar fitnah habis-habisan Tuhan. Tuhan hanya bisa menangis di atas. Demi Mahdi aku di kayu salib, kata Tuhan Yesus. Nyawaku kuberikan. Sebenarnya aku tidak mau berikan waktu di Taman Getsemani. Tetapi aku lihat engkau dicincang sama si iblis, ditipu habis-habisan. Aku sampai di sana menangis dan menjerit dengan cucuran air mata dan keringat darah. Memberikan nyawa dia untuk kita. Mana mungkin dia menakdirkan nasib kita jelek. Maka aminin Yeremia 29:11, rancangan dia ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepada kita hari yang penuh harapan. Nah, engkau tidak bisa menerima rancangan itu karena kita ini sedang dirancang iblis pakai ramalan, masih percaya, masih katanya. Salah siapa? Tahu. Nah, hari ini jelas. Dulu leluhur kita udah dibodohin habis-habisan sama iblis. Anak yang lahir dikutukin, anak yang lahir dibilang ciong. Kalau ciong nggak mungkin Tuhan buka rahimmu, Bu. Justru anak yang lahir Tuhan yang berikan. Berarti kita bilang titipan Tuhan jelek loh. Nah, saya dulu ini jahat sekali. Mencuri anakmu. Kami serahkan kepada kuasa kami. Mencuri nasibmu, takdirmu. Kami yang perintahkan kamu jalan nasib yang jelek. Maka ramalan baik gak berasa, ramalan jelek langsung lo berasa. Bener gak? Nah, saudara, ini bahaya sekali. Maka sayang, 1000 kali sayang. Orang-orang sudah percaya Yesus, Tuhan adalah gembalaku. Saya saksi hidupnya, 30 tahun saya pantang keramas hari apa, pantang terima pegawai hari Sabtu atau apa, pantang keluar rumah sakit hari Sabtu, pantang buka cek hari-hari tertentu. Saya sudah mandi kembang, saya sudah apa, sudah puasa cek, saya sudah apa, mati hampir 5 kali, 6 kali saya. Kalau dilihat kembali, bangkrut 5-6 kali, mati anak 2 kali, dan rumah tangga kami hampir hancur. Karena saya orang bejat. Saudara, apa yang dulu kami harapkan, enggak apa yang kami tanam, yang tumbuh itu apa? Padi yang kami tanam, yang tumbuh itu lalang. Roti yang kami minta, yang datang batu, nyambitin terus, penjarahan. Iya kan? Nah, sejak 89 sampai hari ini, lain dong. Dulu aku lihat istriku, wah, udah muak deh. Tahu gak? Nggak ada dunia ini yang sejelek dia. Setiap gadis di luar aku ketemu lebih cantik dari istriku, lebih baik dari istriku. Itu dulu iblis mencuri rumah tangga kami. Sampai saya ngakak